Dan kalau kita mau kembali merenungkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala hanya minta kita satu perkara, agar kita tidak zalim, tidak kufur, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah ingatkan kita semua bahwa sebetulnya manusia Allah ciptakan tidak punya tujuan lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah siapkan rezekinya dan makanannya dalam rangka untuk memudahkan manusia mencapai tujuan penciptaannya tersebut. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti saja sini? Tidak, ya khatifina. Kata Allah, "Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun." Menunjukkan bahwa Allah siapkan rezeki dan makanan kita di dunia ini agar kita tidak sibuk dan melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadikan talabur rizki sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa menjadikan makanan yang kita makan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah letak kebahagiaan seorang manusia, ketika ia mampu bersyukur dan berbuat adil terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakannya sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegur kita tidak hanya cukup dengan menyampaikan, "Wahai manusia, kamu sebetulnya ada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Karena manusia kadang-kadang kalau hanya dikasih tahu begitu saja tidak bergeming sama sekali. Maka Allah perintahkan semua manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perintah pertama di mushaf yang kita baca sehari-hari. Antum baca ya Fatihah dari Alif Lam Mim dari Al-Fatihah, didapatkan tidak ada perintah fi'il amr kecuali pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia sekalian, mukminnya, kafirnya, perempuan, laki-laki, anak-anak ataupun dewasa, semuanya mencakup manusia seluruhnya. U'budu rabbakum, ibadahlah kalian kepada Rabb kalian. Sampaikan lafaz rabbukum, rabbukum rabb, artinya mengingatkan manusia bahwa Rabb itulah yang telah menghidupkan kamu, yang mematikan kamu, yang memelihara kamu, yang mengatur kamu, dan yang menyampaikan semua rezeki dan kasih sayang kepada kamu semua. Diingatkan, tidak u'budullaha, u'budu rabbakum, agar kita ingat dengan semua apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian menyebut satu bentuk dari nikmat Allah yang tidak bisa dinilai oleh apapun juga, yaitu alladzi khalaqakum
walladzina min qablikum. Penciptaan kalian dan penciptaan semua manusia dari Adam sampai yang paling akhir nanti di hari kiamat nanti. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir mengatakan zat yang menciptakan adalah zat yang paling berhak diibadi oleh hamba-hamba ciptaan tersebut. Dan demikianlah tadi khalifah. Asal ibu Quran yang butuh tadabbur dari kita semua untuk mengambil mutiara hikmah yang demikian agungnya dan bisa melihat bagaimana kedalaman bahasa yang Allah sampaikan kepada kita agar mampu menghujam ke hati kita, agar mampu menguasai seluruh anggota tubuh kita. Kemudian mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada